Dan ketika membersihkan tubuh energi, ya sertakan juga untuk membersihkan cakra dalam diri. Karena cakra dalam diri itu sejatinya semua manusia itu sudah aktif. Tanpa diaktifkan lagi itu sudah aktif. Cuman cakra itu tertutupi oleh kekotoran-kekotoran batin kita. Oleh kekotoran-kekotoran batin kita. Jadi tubuh energi itu bisa terkotori oleh dalam diri dan luar diri. Tapi cakra yang ada di dalam diri kita itu yang mengotori ya diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan menjelaskan teknik untuk pembersihan diri ketika kita telah berpergian. Jadi seperti ini. Ketika kita berpergian, seharusnya kita harus membersihkan tubuh energi kita. Karena semesta ini adalah energi. Dan setiap manusia pun itu meradiasikan energi. Bukan hanya manusia. Tempat, lokasi, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk yang lain itu pun memancarkan energi. Sehingga ketika Bapak Ibu pergi ke suatu tempat, tiba-tiba pulang-pulang mungkin badannya itu terasa agak berat, seperti pusing, sangat lelah, dan sebagainya. Itu tanda tubuh energi kita itu tertempeli oleh energi dari luar diri. Kita berjumpa dengan orang lain, dimanapun dan kapanpun, itu ada radiasi energi. Sehingga mungkin kita dekat dengan orang A, B, C, kita kok merasa mungkin kurang nyaman, mungkin kita merasa tenang, mungkin kita merasa sumpek, kita merasa damai, dan sebagainya. Itu karena ada pancaran energi yang dipancarkan oleh orang lain dan kita menerima atau tubuh energi kita tertempeli oleh energi orang lain. Oke, ketika kita dekat dengan orang yang soleh, orang yang baik, maka kita akan tertempeli energi yang baik. Tapi ketika kita dekat dengan orang yang hatinya masih kotor, pikirannya kemerungsung, masih banyak luka batin, trauma masa lalu, dan sebagainya, maka diri kita atau tubuh energi kita akan terkotori oleh energi orang tersebut. Sehingga sangat penting setiap hari kita membersihkan tubuh energi kita. Bahkan kita tidak keluar rumah pun sebenarnya tubuh energi kita pun tertransferi oleh energi orang yang mungkin sedang memikirkan kita. Iya, kalau sedang memikirkan tentang kebaikan. Lah, kalau memikirkan tentang diri kita, yang dipikirkan itu adalah kenegatifan, maka energi dari pikiran yang sedang memikirkan kita itu sampai kepada diri kita. Itu menempel di tubuh energi kita. Sehingga terkadang kita tidak kemana-mana, tapi kok rasanya gelisah. Kita tidak kemana-mana, tapi rasanya kok tidak nyaman. Kita di rumah saja, tapi kok tiba-tiba emosi, dan sebagainya. Itu bisa jadi karena ada orang di luar sana sedang memikirkan kenegatifan tentang diri kita. Jadi semua itu sifatnya energi. Semua itu sifatnya energi. Hingga begitu pentingnya kita selalu mandi secara energi agar diri kita terhindar atau agar diri kita bersih dari tempelan-tempelan energi radiasi yang orang kirimkan kepada diri kita. Jadi lakukan setiap saat, setiap hari. Karena kita itu makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari orang lain. Setiap hari
kita akan terus berjumpa dengan orang, biarpun mungkin Bapak Ibu menyendiri, tetap energi pikiran, energi prasangka dari orang lain, biarpun tidak bertatap muka, itu akan terkirim. Jika itu dibiarkan terus-menerus, itu akan mengotori tubuh energi kita. Lama-lama diri kita yang akan kotor. Nah, ketika tubuh energi kita itu sudah sangat kotor karena tertempeli oleh pemikiran-pemikiran dari luar diri, oleh prasangka dari luar diri, itu dibiarkan terus-menerus, maka bersiap-siaplah tubuh raga kita itu akan kena dampak dari kekotoran tubuh energi. Lah, sifat kita dari dalam yang negatif itu membuat tubuh energi kotor, apalagi ketambahan dari luar diri, sehingga tambah cepat kita akan berpenyakit. Sehingga penting sekali mandilah secara energi. Caranya itu sederhana, caranya itu gampang. Cukup Bapak Ibu ketika mau melakukan sadar nafas, atau terserah dalam waktu kapanpun, yang penting longgar, atau ada waktu untuk pembersihan, mungkin bisa sebelum tidur atau setelah habis sholat isya atau apa, terserah. Bapak Ibu itu duduk biasa, badan tegak lurus bagi yang masih sanggup untuk tegak lurus. Tapi kalau yang tidak sanggup, ya seperti ini nggak apa-apa, yang penting nyaman. Jadi cari tempat senyaman mungkin dan rilekkan diri kita serilek-rileknya. Dan ketika kita melakukan pembersihan dengan sadar nafas, maka kita niatkan, ya Allah, ya Tuhan kami niatkan untuk mengalirkan energimu ke tubuh energi kami. Biarkan energimu mengalir dan membersihkan kekotoran-kekotoran tubuh energi kami. Mengalirlah ke semua dimensi tubuh energi kami. Terjadilah. Setelah kita terjadilah atau kun fayakun, maka kita benar-benar menikmati nafas yang alami. Kita tetap menikmati nafas yang alami. Maka energi itu mengalir, membersihkan hambatan-hambatan energi, membersihkan kekotoran-kekotoran energi, menetralkan tempelan-tempelan energi dari luar diri. Nah, biasanya ketika tubuh energi ini sangat kotor dan melakukan pembersihan, itu setelah kita melakukan mandi secara energi, kita akan menjadi bugar. Mungkin yang tadinya sangat lelah, tiba-tiba, loh kok lelahnya hilang. Mungkin yang tadinya mempunyai rasa yang kurang nyaman dan sebagainya, loh kok jadi nyaman. Jadi itu ada rasa-rasa seperti itu bagi yang merasakannya. Tapi ketika Bapak Ibu tidak merasakannya, ya yang penting yakini saja energi ilahi itu turun dan membersihkan kekotoran yang menempel di tubuh energi kita. Karena jika tubuh energi kita tidak kita mandikan, tidak kita bersihkan, ya lambat laun itu akan menjadi kotor dan akan merembet ke tubuh badan raga ini, sehingga badan ini bisa berpenyakit dan sebagainya. Lakukanlah pembersihan dengan sadar nafas. Yang penting itu di niatnya. Lah, niat yang tadi seperti itu dirubah nggak masalah. Yang penting intinya menurunkan energi ilahi. Jangan sampai ketinggalan menurunkan energi ilahi atau dengan energi ilahi. Karena yang bisa membersihkan itu hanya energi ilahi. Jadi bisa diganti dengan energi ilahi. Kami meniatkan untuk mengalirkan ke tubuh dimensi kami, membersihkan semua lapisan-lapisan tubuh energi kami. Terjadilah, terserah. Yang penting dengan energi ilahi. Dengan energimu ya Allah, kami meniatkan untuk mengalirkan energimu ke tubuh dimensi kami.
Kami mengizinkan energimu mengalir dan membersihkan lapisan-lapisan tubuh energi kami. Terjadilah. Lakukan agar kita sehat dohir batin. Ini jarang dipahami oleh kalangan umum, karena sebenarnya diri kita itu mempunyai tubuh energi yang berlapis-lapis, dan tubuh energi ini jarang dipahami oleh kalangan umum. Sehingga tubuh energi ini jarang dibersihkan. Jarang dibersihkan karena apa? Ya karena tidak paham. Bahkan tidak mengerti sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang sudah diberi kepahaman oleh Tuhan, lakukanlah pembersihan itu. Agar Bapak Ibu itu enteng dalam menjalani kehidupan, agar Bapak Ibu itu selalu bahagia menjalani kehidupan di dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini itu adalah kebahagiaan yang sejati. Hanya di bumi kita ini kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Ayo, munculkanlah kebahagiaan sejati itu. Untuk merasakan kebahagiaan, ya itu ada di kehidupan saat ini, sekarang ini. Munculkanlah kebahagiaan yang sejati itu. Lah, ketika kita saat ini sekarang ini belum bisa memunculkan kebahagiaan itu, lantas kita meninggal, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sejati akan kita temui di saat ini sekarang ini. Ketika saat ini sekarang ini kita telah menemui kebahagiaan sejati itu, ketika kita meninggal, maka kita pun akan terus bahagia. Jadi lakukanlah pembersihan agar perjalanan kita semakin lancar. Tubuh energi kita itu kotor, ya seumpama kita berjalan pada jalan yang lurus, tapi banyak geragalnya, banyak batu kerikilnya, ya itu akan menjadi sandungan-sandungan untuk diri kita sendiri. Yang bisa membersihkan, ya diri pribadi masing-masing. Tidak ada orang yang bisa membersihkan orang luar diri atau orang lain. Itu hanya bisa memberikan arahan, memberikan metode, memberikan solusi. Tapi kembali lagi, semua itu tergantung diri pribadi masing-masing. Jadi lakukanlah pembersihan itu. Lakukanlah. Sekarang mungkin kita sudah mengumpulkan pengetahuan yang bersifat teori. Tapi teori itu praktekkanlah. Bahkan terkadang orang yang hafal secara teori, hafal jepal-jepal, ketika mempraktekkan itu ya masih kebingungan, masih kesulitan. Tapi penuhilah diri kita dengan pengetahuan, belajar dan terus belajar untuk menambah wawasan, tapi jangan mentok hanya di wawasan. Praktekkanlah agar kita bisa mempunyai keyakinan yang hak. Karena keyakinan yang hak itu hanya akan kita dapat ketika kita sudah benar-benar merasakan itu semua. Jika kita belum merasakan, maka itu hanya menjadi opo iyo, opo ora, iyo, opo ora, masih ragu-ragu. Tapi ketika kita sudah benar-benar menjalankan, mempraktekkan dan merasakan, ya itulah keyakinan. Ayo munculkan juga keyakinan kita. Terus bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita. Dan ketika membersihkan tubuh energi, ya sertakan juga untuk membersihkan cakra dalam diri. Karena cakra dalam diri itu sejatinya semua manusia itu sudah aktif. Tanpa diaktifkan lagi itu sudah aktif. Cuman cakra itu tertutupi oleh kekotoran-kekotoran batin kita. Oleh kekotoran-kekotoran batin kita. Jadi tubuh energi itu bisa terkotori oleh dalam diri dan luar diri. Tapi cakra yang ada di dalam diri kita itu yang mengotori ya diri kita sendiri. Karena kita mempunyai sifat-sifat yang negatif, mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif, prasangka yang negatif, itu akan meredupkan cahaya cakra kita. Cakranya itu sudah aktif, sudah bersinar. Seperti lampu neon. Lampu neon menyala tapi tertutupi debu, maka
pancaran dari lampu neon itu lama-lama redup. Bukan berarti lampu neonnya ini mati, bukan, tapi tertutupi sehingga redup. Cakra dalam diri pun seperti itu. Jadi harus kita bersihkan juga. Tubuh energi harus kita bersihkan. Cakra dalam diri kita harus bersihkan. Kita harus menjaga pikiran kita agar selalu positif, prasangka kita agar selalu positif, ucapan agar selalu positif, dan perilaku agar selalu positif, agar diri kita menjadi manusia yang sejati, yang terus menebarkan cahaya ilahi, energi ilahi. Karena tugas manusia itu adalah menjadi penyalur cahaya ilahi, penyalur energi ilahi. Manusia itu ditugaskan untuk menjaga bumi, untuk merawat bumi. Lah, ketika kita ditugaskan untuk merawat bumi, tapi diri kita sendiri merusak diri kita, ya bagaimana kita akan merawat bumi? Wong merawat diri saja itu sudah kita lalai dalam merawat diri. Jadi rawatlah diri, rawatlah tubuh energi, rawatlah cakra, rawatlah pemikiran, prasangka, ucapan, lelaku. Rawat. Semua itu bersumber dari dalam diri. Kita perbaiki dulu diri kita, lantas baru kita keluar diri. Jangan sampai diri kita belum kita bersihkan, tapi kita sudah membersihkan di luar diri. Itu nanti akan susah, akan menghambat. Jadi fokuslah untuk pembenahan diri, untuk perbaikan diri. Bersihkanlah semua diri kita ini, semua lapisan-lapisan tubuh energi, semua lapisan-lapisan cakra, semua memori-memori yang ada di pikiran kita, semua rekaman-rekaman jejak suara kita di semesta ini, bersihkanlah. Semua prasangka kita yang telah kita lempar ke semesta ini, bersihkanlah. Kita pernah melempar, maka kita harus menarik. Wani gelar kudu wani gulung. Jadi bersihkanlah. Caranya adalah jika digabung, ya terserah dengan niat Bapak Ibu. Yang penting seperti ini. Contohnya seperti ini. Dengan energimu ya Allah, kami meniatkan untuk mengalirkan energimu kepada tubuh energi, kepada titik cakra dalam diri, membersihkan pemikiran-pemikiran negatif, membersihkan prasangka-prasangka negatif yang terekam di semesta. Biarlah energimu mengalir dan membersihkan semuanya. Terjadilah. Terus kita nikmati nafas yang alami. Pernafasannya itu dengan pernafasan perut. Nafasnya itu lewat hidung, masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Ujung lidah ditempelkan ke langit-langit mulut. Terserah menempelkannya mau di tengah-tengah boleh, di belakang gigi ini pun boleh. Yang penting ujung lidah itu menempel, dan yang penting Bapak Ibu itu nyaman. Dan mungkin itu dulu teknik untuk pembersihan tubuh energi, pembersihan cakra dalam diri, dan pembersihan perawatan diri kita ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa jaga rasa agar selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.